Pada perdagangan Rabu, mata uang Garuda ditutup perkasa terhadap dolar Amerika Serikat. Pada pembukaan perdagangan pasar, rupiah menguat 0,31% ke 15.570 per dolar. Pada pukul 11, rupiah memangkas penguatannya menjadi hanya 0,18%. Pada penutupan perdagangan, rupiah tembus ke 15.569 per dolar Amerika Serikat, menguat 0,33%. Penguatan terjadi setelah indeks dolar yang mengukur pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap 6 mata uang lainnya melemah 0,66%. Seperti kita ketahui, saat ini dolar Amerika Serikat telah mencapai level tertingginya dalam 20 tahun. Jika dolar terus terapresiasi dan meningkat 8% dari posisinya saat ini, maka dolar akan mencapai level tertingginya sejak 1985. Saat itu, 5 negara besar yakni Amerika Serikat, Prancis, Jerman Barat, Jepang, dan Inggris berkomitmen menurunkan nilai tukar rupiah Amerika Serikat terhadap 5 mata uang negara adidaya tersebut. First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath mengingatkan agar negara-negara di dunia fokus pada penyebab depresiasi nilai tukar. Kita berharap negara-negara di dunia dapat memperhatikan tanda-tanda disrupsi pasar dan membiasakan nilai tukarnya beradaptasi dengan fundamental baru. Custodian Central Efek Indonesia atau KCI mencatat jumlah investor reksadana telah mencapai 9.090.977 hingga September 2022. Capaian tersebut meningkat 32,9% dibandingkan dengan akhir 2021 lalu yang mencapai 6.840.234 investor. Sementara itu, berdasarkan data kepemilikan jenis penduduk reksadana pada September 2022, tercatat 3 jenis reksadana dengan jumlah investor terbanyak. Reksadana pasar uang merupakan jenis produk reksadana dengan jumlah investor terbanyak, yakni 2.448.265 investor, naik 28,8% dari 2021. Selanjutnya disusul oleh reksadana pendapatan tetap dengan jumlah investor 938.039 investor, dan yang terakhir reksadana saham yang meningkat 23,5%. Peningkatan jumlah investor reksadana tersebut secara konsisten terus berlangsung sejak 5 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 78,02% investor memiliki rekening pada agen penjual reksadana Financial Technology. Sementara antusiasme masyarakat Indonesia dalam berinvestasi ini tercermin dari jumlah kepemilikan reksadana oleh investor lokal yang menguasai 97,36% dari total aset. Garuda Indonesia mengumumkan proses restrukturisasi utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berakhir damai. Melansir Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah mengesahkan perjanjian perdamaian atau homologasi antara Garuda Indonesia dengan para kreditornya. Pemberitahuan penyampaian putusan diterima pada 21 Oktober 2022 lalu. Hakim menolak permohonan kasasi dari 2 kreditur perseroan, yakni Greylock Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylock Goose Leasing 1446 Designated Activity Company. Kedua kreditur itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung lantaran tak puas dengan homologasi PKPU perseroan. Meski begitu, putusan hakim menyatakan Garuda Indonesia selaku termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar 9,87 juta rupiah. Dengan berakhirnya PKPU, Garuda kini dapat menerima penyertaan modal negara sebesar 7,5 triliun rupiah. Adidas dan sejumlah merek internasional mengakhiri kerjasama bisnis dengan Kanye West, menyusul ulah terbaru rapper tersebut. Produksi dan penjualan sepatu Yeezy atau kolaborasi kerjasama itu dihentikan. Menurut Adidas, langkah ini akan menekan penjualan mereka. Penjualan diprediksi turun 246 juta dolar Amerika Serikat atau 3,81 triliun rupiah di kuartal 4. Padahal kontrak kerjasama Adidas dan Kanye West sendiri baru akan berakhir pada 2026 mendatang.
Saham Adidas sendiri tercatat turun 5% di Frankfurt dan Adidas mengatakan akan merilis informasi tambahan tentang implikasi keuangan dari pembubaran kemitraannya dengan Kanye dalam laporan pendapatan 9 November mendatang. Sebelumnya Kanye dinilai melanggar batas dengan perbuatan dan ucapannya yang kontroversial. Dalam Paris Fashion Week, ia mengenakan kemeja bertuliskan White Lives Matter yang menuai kecaman dari banyak pihak. Negeri Kangguru kini bergelut dengan inflasi yang meroket. Tingkat inflasi tahunan di Australia naik menjadi 7,3% di kuartal 3 2022 dan level ini merupakan rekor 32 tahun sejak 1990. Angka ini juga melebihi konsensus analis di level 7%, padahal di kuartal 2 lalu inflasi Australia tercatat 6,1%. Biro Statistik Australia menyebutkan laju inflasi dipicu harga yang lebih tinggi untuk konstruksi tempat tinggal baru, bahan bakar otomotif, dan makanan. Sementara itu, inflasi ini datang saat Australia terancam krisis pangan. Bahkan ratusan ribu warga di negara itu diprediksi akan sulit mendapatkan bahan makanan. Laporan kelaparan tahunan, Lembaga Amal Food Bank pekan lalu menyimpulkan ada 500 ribu rumah tangga rawan pangan di Australia.